Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal tentang vektor. Oke, langsung kita mulai saja. Yang pertama kita akan membahas masalah yang berkaitan tentang vektor yang segaris atau kolinier. Nah, soalnya seperti ini. Misalkan diketahui titik A itu adalah 2, Y, negatif 8 dan titik B X, 3Y, negatif 2 dan titik C-nya itu 5, 4Y, Z. Nah, agar ketiga titik yaitu A, B, C ini terletak pada satu garis lurus, maka salah satu nilai K ini berapa sih gitu. K itu adalah nilai pada sebuah persamaannya ya yang harus dipenuhi jika tiga titik itu terletak pada satu garis lurus. Misalkan vektor AB sama dengan K dikali vektor CD atau vektor AC sama dengan K dikali vektor BC, seperti itu ya. Jika memenuhi persamaan itu, maka ketiga titik itu terletak pada satu garis lurus. K ini tentunya boleh disimbolkan dengan yang lain. Kita coba selesaikan masalah ini. Kita tulis dulu ya yang diketahui dan yang ditanyakannya. Di situ diketahui katanya A-nya adalah 2, Y negatif 8, B-nya itu adalah X, 3Y negatif 2, dan C-nya adalah 5, 4Y, Z. Nah, yang ditanyakan ini ABC mau terletak pada satu garis lurus, yang ditanyakan adalah salah satu nilai K. Kenapa salah satu nilai K? Karena untuk suatu tiga titik bisa terletak pada satu garis lurus kan harus memenuhi persamaan kan, bisa beda. Ada vektor AB sama dengan K dikali vektor CD, bisa juga vektor AC dikali K dikali vektor AB gitu ya. Apakah harus dicoba semuanya? Tidak. Kalian bisa coba salah satu saja. Namun jika kalian menggunakan persamaan yang berbeda, mungkin nilai K-nya itu berbeda, tapi nanti koordinat titik dari A, B, C-nya itu pasti sama gitu. Makanya di sini di pertanyaannya adalah salah satu nilai K, artinya nilai K-nya tidak mutlak itu yang benar gitu ya. Jadi beberapa nilai K itu bernilai benar asalkan memang memenuhi persamaan, dan nanti titiknya koordinat titik A, B, C yang didapatkan itu tetap pasti akan sama. Seperti itu. Oke, di sini misalkan kita ambilnya itu persamaannya AB, vektor AB itu sama dengan K dikali dengan vektor BC misalnya. Nah, ini ya. AB sama dengan K dikali vektor BC. Nah, kita cari nih K-nya ini berapa supaya persamaan ini terpenuhi. Kenapa harus terpenuhi persamaan ini? Karena kalau persamaan ini terpenuhi, artinya titik A, B, dan C itu terletak pada satu garis lurus. Berarti kita harus cari dulu vektor AB dan vektor BC-nya. Oke, vektor AB berarti B dikurang A ya. Jadi di sini X min 2, 3Y min Y, negatif 2 min negatif 8, artinya plus 8 ya. Sama dengan di sini berarti K dikali BC. BC berarti C min B, 5 min X, 4Y min 3Y, Z min 2 berarti plus 2 ya. Di sini berarti X min 2, 3Y dikurangi adalah 2Y, negatif 2 tambah 8, 6, sama dengan K dikali 5 min X, Y, ya, Z plus 2. Nah, dari persamaan ini berarti kita peroleh, di sini ya, kita peroleh X min 2 itu berarti sama dengan K dikali ini kan, K dikali 5 min X. Lalu kita dapatkan juga 2Y sama dengan ini, sama dengan K dikali Y ya, K dikali Y. Lalu kita dapatkan juga 6 sama dengan ini, K dikali Z plus 2. Dari persamaan yang pertama, kita kan belum bisa nentuin K-nya nih, karena X kita nggak tahu. Dari persamaan yang 3, kita nggak tahu Z-nya, sehingga kita nggak tahu nih K-nya berapa. Sehingga kita bisa memanfaatkan yang kedua, walaupun kita nggak tahu Y-nya, tapi dari sini kita bisa lihat nih. Dari sini sudah terlihat bahwa K-nya berapa. Nah, dari sini ya, dari sini bisa terlihat bahwa
2Y sama dengan K dikali Y, artinya Y-nya berapapun, K-nya itu pasti sama dengan 2. Ya kan? Nah, sehingga kita dapatkan salah satu nilai dari K-nya itu adalah 2. Ya. Salah satu nilai K-nya ini adalah 2. Ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa salah satu nilai dari K adalah 2. Seperti itu ya. Oke, masalah yang selanjutnya. Nah, ini soal yang sama yang tadi. Jika kalian perhatikan ini soal yang sama. Tapi yang ditanyakan berbeda nih. Kalau yang tadi ditanya salah satu nilai K-nya. Kalau ini ditanya adalah X plus Z-nya. Ya, yang ditanyakan adalah X ditambah Z. Nah, kita manfaatkan tuh yang tadi. Ya, kita manfaatkan persamaan yang tadi kita punya. Tadi kita punya apa? Di sini X min 2 sama dengan K dikali 5 min X. Nah, kita gunakan tuh. X min 2 sama dengan K dikali 5 min X. Ya, 5 min X. Nah, tadi kita dapatkan K-nya itu 2. Berarti langsung kita masukkan saja. 2, 5 min X. Berarti ini 2 kali 5, 10 dikurang 2 kali X, 2X. X min 2. Nah, dalam persamaan ini satu variabel, berarti kita dapatkan 3X sama dengan 12. X-nya kita peroleh sama dengan 4. Sudah kita dapatkan untuk nilai X-nya. X tambah Z, berarti sekarang kita cari yang Z-nya. Tadi kita juga punya tuh persamaannya, yaitu 6 sama dengan K dikali Z plus 2. Berarti di sini kita masukkan langsung K-nya 2. Kita punya seperti ini ya. Berarti ini boleh nih langsung 6 dibagi 2. Nah, boleh langsung seperti ini, atau kalau mau kalian kalikan juga itu tidak masalah, hasilnya pasti akan sama. Seperti ini kita bisa dapatkan seperti ini ya. Nah, berarti Z-nya adalah 3 dikurang 2, atau Z-nya sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan X plus Z-nya sama dengan 4 tambah 1, yaitu 5. Jadi kita dapatkan hasilnya bahwa X plus Z hasilnya itu adalah 5. Ya, 5 ya. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu latihan soal yang berkaitan dengan soal-soal dot product atau perkalian titik ya pada vektor. Nah, salah satu soal seperti ini diketahui katanya vektor A itu komponennya 2, 3, 4 dan B adalah 0, 4, negatif 3. Nah, kalau ini dalam bentuk kombinasi linear harus kalian perhatikan ya. Jika ini J, ini K, maka I-nya tidak ditulis, maka berarti I-nya itu adalah 0. Nah, yang ditanyakan adalah sudut yang terbentuk antara kedua vektor, artinya antara vektor A sama B, sudut yang terbentuknya itu berapa sih? Nah, kalau kita berbicara sudut, berarti kita bisa memanfaatkan konsep dari dot product ini untuk menyelesaikan masalah yang kita miliki, gitu ya. Ini kita bisa tulis dulu. Nah, kita manfaatkan nih rumus dot productnya. Ini tidak rumusnya apa? Di situ ada sudutnya kan, sehingga kita bisa manfaatkan. Rumus dot product ada 2 ya, dan karena kita berbicara sudut, biasanya kita simbolkan theta, boleh simbol yang lain juga, maka kita bicara rumus dot productnya yang mana? Ya, vektor A dot vektor B sama dengan panjang dari vektor A dikali panjang dari vektor B dikali cos theta. Kita bisa cari tetanya jadinya. A dot B. Nah, ini kita pakai rumus dot product yang satu ya, yang tidak melibatkan cos ini. Jadi bisa kita hitung juga, yaitu 2 dikali 0 ya kan. 2 dikali 0 ditambah 3 dikali 4 ditambah 4 dikali negatif 3 ya. Ini kali ini kali ini. Lalu ini panjang dari vektor A. Panjang dari vektor A berapa? Yaitu 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Dan dikali panjang vektor B nih. 0 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat. Baru di sini cos theta. Ya. Nah, ini berarti 0
ditambah 12 dikurang 12 sama dengan, ini berapa? Akar dari 4 tambah 9 tambah 4 dikali dengan 16, maaf ini 16 ya. 16 ditambah 9 cos. Oke, ini adalah 0, ini akar 29 ya. Ini akar 25 cos theta. Oke, akar 25 itu berapa? 5, berarti ini 5 akar 29 cos theta. Nah, berarti kita punya cos theta sama dengan 0 per 5 akar 29 sama dengan 0, ya kan? Sudah selesai sampai sini? Belum, karena yang kita tanya adalah nilai tetanya, bukan nilai cos theta. Nah, tadi kita peroleh cos theta-nya itu sama dengan 0. Artinya kita lihat nilai theta berapa sih yang di kuadran 1 yang hasilnya 0, yaitu 90 derajat. Nah, artinya kita punya sudut yang terbentuk antara kedua vektor tersebut adalah 90 derajat. Nah, seperti itu ya. Itu untuk soal dot product. Nah, ada lagi nih soal dot product yang lain. Dan ini katanya diketahui bahwa vektor U itu panjangnya 4, tapi nggak diketahui komponennya ini ya. Lalu membentuk sudut 60 derajat dengan vektor V yang panjangnya 5. Jadi ada dua vektor, yaitu U dan vektor V. Vektor U ini panjangnya 4 dan vektor V panjangnya 5. Nah, antara vektor U dan V itu kan membentuk sudut. Nah, sudut yang terbentuknya itu adalah 60 derajat. Yang ditanyakan adalah kita diminta menentukan dot product nih. Vektor U dot vektor U, vektor V dot vektor V, dan vektor U dot vektor U dikurang vektor V. Gitu. Ini bukan vektor V di dot vektor V ya. Ini adalah vektor U. Nah, di sini ini adalah vektor U. Ya. Vektor U dot vektor V. Oke, langsung saja kita jawab. Yang A dulu ya. Vektor U dot vektor U. Berarti rumusnya apa? Yaitu panjang U dikali dengan panjang U. Ketika simbolnya berbeda, kalian nggak usah pusing ya. Vektor A dot vektor B berarti panjang A dikali panjang B. Vektor U dot vektor U berarti panjang U dikali panjang U. Gitu ya. Nah, panjang U-nya berapa? Diketahui 4. Langsung aja masukkan cos theta membentuk sudut 60 derajat. Berarti tetanya 60 derajat. Oh, ini lupa ya, harusnya kita tuliskan dulu yang diketahui. Di sini panjang, jangan lupa simbolnya supaya kalian nggak bingung. Ini adalah 5 ya, dan tetanya adalah 60 derajat. Ya, berarti ini 16, cos 60 berapa? Setengah. Jadi 16 dibagi 2, yaitu hasilnya 8. Jadi vektor U dot vektor U-nya sama dengan 8. Nah, yang B vektor U dot vektor V. Berarti panjang dari vektor U dikali panjang dari vektor V dikali cos theta. Panjang U 4, panjang V 5, cos 60 derajat. 4 kali 5, 20, cos 60 setengah. Berarti hasilnya 10. Nah, sekarang kita kerjakan yang lain. Yaitu tadi katanya yang C adalah vektor U dot vektor U dikurang dengan vektor V. Nah, kalau yang ini bagaimana? Apakah U dikurang V dulu? Nah, kalian bisa lihat di sini kita tidak punya komponen U dan V, sehingga kita nggak bisa mengurangi U sama V. Gitu. Apakah nggak 4 dikurang 5 aja loh? 4 dan 5 itu bukan U sama V, ya, tapi itu adalah panjang U dan panjang V, sehingga nggak bisa kita main kurangin aja, karena kan ini bukan panjang U dikurang panjang V, tapi vektornya yang dikurangkan. Nah, kalau dapat soal seperti ini, berarti kalian kalikan saja. Ini kan U dot vektor U dikurang vektor V, berarti vektor U dot vektor U. Vektor U dot vektor U. Ya kan? Lalu ini ke sini, dikurang tandanya, dikurang. Vektor U dot vektor V. Nah, sehingga dapat diuraikan menjadi seperti ini. Vektor U dot vektor U tadi kita udah dapat loh hasilnya 8. Vektor U dot vektor V juga kita udah dapat, yaitu 10. Tinggal kita masukkan saja, berarti 8 dikurang 10 yaitu negatif 2.
Sebetulnya kita udah dapet nih semua hasilnya ya, yaitu ini 8, ini 10, dan ini negatif 2. Ini U ya, bukan V. Oke, itu tentang dot product. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu adalah tentang proyeksi ya, tentang proyeksi, tepatnya proyeksi skalar dan juga panjang dari proyeksi. Oke, proyeksi skalar di sini diketahui P itu adalah vektor P komponennya itu adalah 5, 6 dan negatif 1 ya. Dan vektor B di sini itu adalah 2, 1 dan negatif 2 ya, 2, 1, negatif 2. Yang ditanya adalah proyeksi skalar vektor P pada B. Yang ditanya proyeksi skalar nih, kita misalkan dulu yang ditanya itu proyeksi, misalkan hasil ya, hasil dari proyeksinya boleh kita misalkan, boleh juga kalau enggak ya. Misalkan hasil proyeksi, jika kalian mau menuliskan sebuah vektor, maka dimisalkan dulu hasil proyeksi skalar vektor P pada vektor B adalah vektor A misalnya. Nah, berarti yang di sini yang ditanyakan adalah vektor A-nya ya kan? Panjang vektor A, proyeksi skalar vektor A-nya, bukan panjang, ini proyeksi skalar ya, proyeksi skalar dari vektor A-nya. Nah, berarti di sini langsung saja kita jawab ya dengan menggunakan rumus yang sudah kalian ketahui juga, bahwa di sini berarti proyeksi skalar dari vektor A itu adalah P, vektor P dot vektor B, karena pada B maka di sini adalah panjang dari vektor B ya kan. Ini dot produk berarti berapa? 5 kali 2 ditambah 6 kali 1 ditambah negatif 1 dikali negatif 2 ya, per di sini panjang dari vektor B berapa? 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. Nah, berarti ini jawabannya 10 ditambah 6 ditambah 2 per, berarti ini akar dari 4 tambah 1 tambah 4 ya. Kita punya 10 tambah 6 tambah 2 berarti adalah 18 ya, per ini akar 9. Berarti di sini kita punya proyeksi skalar vektor A adalah 18 per akar 9 atau 18 per 3. Jawabannya adalah 6. Ya, jadi proyeksi skalar vektor P pada vektor B itu adalah 6. Ya. Itu, nah kita punya soal yang lain lagi. Jadi diketahui katanya titik-titik ada 4 titik di sini, yaitu titik A itu adalah negatif 2, 3, negatif 4. Titik B itu adalah 3, 2, 5. Titik C itu adalah 1, negatif 1, 2. Dan titik D itu adalah 3, 2, negatif 4. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah proyeksi skalar vektor AB pada vektor CD. Nah, ini seperti yang tadi, boleh kalian misalkan hasil vektornya adalah suatu variabel tertentu atau boleh juga tidak. Kalau tidak, ya di bawah kalian nggak nulisin vektor apapun selain yang ini ya. Oke, untuk menjawab ini berarti kita harus tahu dulu vektor AB dan juga vektor CD-nya dong. Maka kita tentukan dulu nih di sini. Kita tuliskan dulu vektor AB berarti adalah B dikurang A kan, berarti 3 dikurang negatif 2, berarti 3 tambah 2 ya, koma 2 dikurang 3, koma 5 dikurang negatif 4, artinya ditambah. Oke, ini komponennya jadi 5, negatif 1, 9. Lalu vektor CD-nya
adalah D dikurang C ya, berarti 3 dikurang 1, 2 dikurang negatif 1 atau ditambah 1, negatif 4 dikurang 2. Hasilnya adalah 2,3, negatif 6. Ya. Selanjutnya baru kita hitung proyeksi skalarnya. Proyeksi skalarnya ya, di sini proyeksi kalau nggak mau dimisalkan berarti harus kalian tuliskan yang ditanyakan. Proyeksi skalar vektor AB pada vektor CD, ya kan? Berarti rumusnya adalah vektor AB dot vektor CD per, karena pada CD maka di sini adalah panjang dari vektor CD, ya. Nah, vektor AB-nya tadi berapa? Kita tuliskan lagi aja. 5 negatif 1 9 dot tadi CD-nya adalah 2, 3, negatif 6. Per panjang dari CD-nya, berarti panjang dari ini kan, 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat. Oke. Ini dot produk berarti 5 kali 2, 10 ditambah negatif 1 kali 3, negatif 3 ditambah 9 kali negatif 6, berarti negatif 54 per akar dari 4 ya, ditambah 9 ditambah 36. Oke, 10 ditambah negatif 3, 7 ya, 7 dikurang 54, hasilnya adalah negatif 47 per 4 tambah 9 tambah 36, hasilnya akar dari 49, atau ini negatif 47 per 7. Jadi proyeksi skalar vektor AB pada vektor CD itu adalah negatif 47 per 7. Oke, seperti itu pembahasan latihan soal vektor untuk kesempatan kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Oke, terima kasih. Sukses selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.